Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Leidan Fauzia Kasuria dengan NIM 09031282328043. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek kelompok kami, yaitu saya dari kelompok satu, yang dimana kami membuat eh, pengembangan sistem barter buku bekas berbasis website. Langsung saja. Nah, langsung saja. Jadi sebelum saya membahas ke dalam WBS-nya, saya akan menjelaskan dulu maksud kami membuat sistem barter buku bekas berbasis website ini, yang dimana kami memiliki tujuan untuk memudahkan para pengguna untuk menukar buku bekas tanpa memerlukan transaksi uang tunai. Jadi mereka bisa menggunakan seperti e-money. Yang kedua, seperti meningkatkan pemanfaatan kembali buku bekas. Jadi agar buku bekas tersebut itu lebih bisa bermanfaat dan mengurangi pemborosan. Lalu juga bisa mendorong budaya literasi dan saling berbagi di kalangan masyarakat khususnya pelajar dan mahasiswa. Nah, untuk sasaran proyek kami sendiri yaitu yang pastinya yang pertama seperti pelajar tingkat SMP atau SMA, di mana kenapa kami memilih pelajar SMP atau SMA, di mana karena mereka itu sering membutuhkan buku pelajaran baru setiap tahun. Namun mereka itu memiliki banyak buku bekas yang tidak terpakai. Jadi dengan adanya sistem barter buku bekas berbasis website yang kami buat ini, mereka bisa saling tukar atau saling barter. Jadi tidak perlu untuk membeli buku yang ada di yang diwajibkan setiap tahun. Jadi akan mengurangi pemborosan. Lalu yang kedua ada mahasiswa, di mana mahasiswa ini membutuhkan buku referensi kuliah yang berbeda tiap semester dan memiliki buku lama yang bisa ditukar. Jadi misalnya ada mahasiswa baru bisa meminjam dengan kakak tingkatnya yang di semester 3. Nah, kakak tingkatnya juga bisa untuk menukar buku dengan buku tidak harus yang sama, tapi bisa menukar dengan buku yang lain. Jadi saling ada timbal balik di antara eh, para yang menukarkan buku tersebut. Lalu ada juga guru dan dosen, di mana mereka bisa memanfaatkan sistem untuk menukar buku referensi atau memberi contoh literasi berbasis komunitas. Nah, mungkin itu saja tujuan dan sasaran project dari sistem kami, yaitu sistem barter buku bekas berbasis website. Mungkin langsung saja masuk ke dalam WBS-nya. Nah, pada bab satu sendiri terdapat eh, 6 tahapan. Yang pertama ada proyek sistem informasi manajemen sistem barter buku bekas. Yang dimana yang pastinya pertama kita akan memilih dulu atau menentukan proyek apa yang akan kita buat nantinya. Dimana kita bisa tulis di dalam 0.0 ini. Nah, selanjutnya ada tingkat pertama, yaitu inisiasi proyek. Yang dimana maksud dari inisiasi proyek yaitu kita harus eh, memikirkan secara matang proyek apa yang akan kita buat nanti. Selanjutnya ada analisis sistem, di mana kita harus menganalisis nih sistem apa yang akan kita buat selanjutnya. Jadi kita harus memikirkan ke depannya, kita harus memikirkan sistem kita bagaimana. Lalu yang selanjutnya desain nih. Nah, desain ini eh, penting juga. Mengapa? Karena jika desain kita kurang, maka peminatnya itu akan sedikit. Jadi pada tahapan desain ini sangat diperlukan agar dapat menarik para pengguna untuk memakai website kami. Selanjutnya ada coding, di mana untuk membuat website kami dibutuhkannya coding. Lalu ada testing, di mana untuk menuji coba website kami apakah ada bug ataupun ada sesuatu yang bermasalah. Lalu yang terakhir launching, di mana jika semua tahap yang tadi sudah berjalan dengan sesuai yang kita inginkan, maka kita bisa langsung masuk ke dalam tahapan launching. Oke, lanjut saja ke BBS inisiasi proyek, di mana tingkat 2-nya ada identifikasi masalah, lalu ada studi kelayakan, tujuan, dan target. Di mana pada identifikasi masalah sendiri terdapat 3 tahapan lagi, di mana yang pertama melakukan studi pendahuluan, lalu ada melaksanakan observasi kepada calon pengguna, dan melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder. Di mana pada masing-masing tingkat ini juga terdapat eh, orang penting nih yang mengurusi tentang studi kasus pada masalah tersebut. Di mana pada melakukan studi pendahuluan bisa dilihat
terdapat project manager, sistem analis, dan bisnis analis. Nah, selanjutnya ada melaksanakan observasi kepada calon pengguna, di mana SDM yang sangat diperlukan adalah sistem analis dan UX research. Dan yang ketiga, melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder, di mana yang dibutuhkan SDM-nya adalah sistem analis dan bisnis analis. Selanjutnya, ada melakukan studi pendahuluan. Nah, di bagian ini dipecah lagi menjadi 4 bagian. Lalu, pada tahap yang 1.1.2, ada memerlukan ruang lingkup studi awal. Nah, ini juga dipecah menjadi 3 tahapan. Selanjutnya, pada tahap ketiga, menyusun tim melakukan identifikasi pembagian tugas. Ini juga dipecah menjadi 3 bagian lagi. Selanjutnya, ada bagian yang melaksanakan observasi, dipecah menjadi 4 lagi. Yang bagian ketiga, ada dipecah menjadi 7 bagian. Studi kelayakan dipecah menjadi 5. Dan di setiap masing-masing studi case ini, terdapat SDM yang sangat diperlukan untuk menjalankan studi kasus ini agar dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, langsung saja, ini sama semua. Terdapat setiap tingkat ini terdapat pecahannya lagi, yang dimana bisa untuk membuat agar bisa berjalan dengan normal. Langsung masuk selanjutnya, yaitu ke bagian analisis sistem, yaitu di tahap 2. Nah, di tahap 2 ini terdapat analisis sistem, yang dimana dibagi menjadi 2, yaitu analisis kebutuhan dan kebutuhan sistem. Dimana pada analisis kebutuhan terdapat 3 tahapan, yaitu melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder, lalu melaksanakan observasi pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan, lalu ada menganalisis dan memetakan alur proses bisnis yang ada. Selanjutnya pada kebutuhan sistem sendiri dibagi menjadi 2, yaitu mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional, lalu mengidentifikasi dan menyusun spesifikasi kebutuhan fungsional. Nah, sama seperti tahapan pada awal tadi, setiap WBS ini akan dipecah lagi nih. Seperti contohnya pada melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder, di mana dia dipecah menjadi 7 tahapan, lalu yang kedua dipecah menjadi 4 tahapan, dan yang ketiga dipecah menjadi 4 tahapan. Selanjutnya yang bagian 2, 2.2.1 juga dipecah sama seperti pada tahapan-tahapan sebelumnya. Dan di mana semua pada task ini ada SDM-nya sendiri masing-masing yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Nah, langsung saja masuk ke dalam BBS Design, di mana pada desain ini terdapat 2 bagian, yaitu ada arsitektur sistem dan interface. Yang dimana pada arsitektur sistem dibagi menjadi 2, yaitu menyusun dan mendesain database menggunakan IRD, lalu membuat dan mendokumentasikan alur sistem dengan DFD. Dan pada tahapan interface sendiri, hanya ada 1 bagian, yaitu mendesain dan mengembangkan user interface atau UI. Nah, untuk menyusun dan mendesain database menggunakan IRD, SDM-nya yang sangat diperlukan yaitu sistem analis dan database administrator. Lalu untuk membuat dan mendokumentasikan alur sistem dengan DFD ada sistem analis dan programmer, dan mendesain dan mengembangkan user interface ada UI UX designer dan front-end developer serta sistem analis. Seperti pada tahapan-tahapan sebelumnya yang tadi, bisa dilihat pada tahap 3.1.1 ini juga dipecah nih menjadi 8 tahapan. Lalu 3.1.2 juga dipecah menjadi 8 tahapan, dan 3.2.1 juga dipecah menjadi 8 tahapan. Selanjutnya masuk ke dalam WBS Coding, yang dimana pada WBS Coding sendiri dibagi menjadi 2, yaitu ada back-end dan ada front-end. Nah, yang dimana pada back-end sendiri terdapat 4 tahapan atau 4 task, yang dimana yang pertama mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal backend, lalu mengimplementasikan seluruh fitur utama pada backend, melakukan integrasi dan pengujian mendalam pada sisi backend, dan yang terakhir menyusun dokumentasi seluruh kode backend.
Untuk pada bagian front end sendiri dibagi menjadi 4 juga, yaitu mempersiapkan lingkungan dan konfigurasi awal front end, lalu mengimplementasikan desain UI UX menjadi antar muka yang fungsional, lalu melakukan integrasi API dan pengujian fungsionalitas front end, lalu menyusun dokumentasi panduan penggunaan dan antarmuka pengguna. Masing-masingnya juga dibutuhkan SDM yang sangat diperlukan untuk menjalankan task tersebut. Sama seperti tahapan sebelumnya, pada tahapan ini juga dibagi lagi pada tahap 4.141 dibagi menjadi 3, 4.1.2 dibagi menjadi 5, lalu 4.1.3 dibagi menjadi 4, 4.1.4 dibagi menjadi 2, 4.2.1 dibagi menjadi 3, 42.2 dibagi menjadi 4, 42.3 dibagi menjadi 4, dan 42.4 dibagi menjadi 2. Nah, selanjutnya yaitu mengenai WBS testing, yang dimana pada tahapan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama perencanaan pengujian, lalu ada unit testing, ada integration testing, ada user acceptance testing atau UAT. Yang dimana pada tahapan perencanaan pengujian dibagi menjadi 3, yaitu penyusunan rencana uji, ada penentuan lingkungan uji, ada penjadwalan dan sumber daya. Nah, pada tahapan yang unit testing, kita bisa lihat unit testing dibagi menjadi 3, yaitu merancang dan melaksanakan test case, ada mempersiapkan dan melaksanakan kode review, lalu ada melaksanakan bug dan identification fixing. Untuk 5.3 integration testing ada menyelenggarakan API testing. Lalu untuk user acceptance testing ada 3 juga, yaitu melaksanakan user training kepada end user, lalu menyelenggarakan user testing kepada user end user, dan melakukan fixing bug dan feedback collection. Selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai WBS launching, yang dimana pada tahapan launching ini dibagi menjadi 3, yaitu deployment, ada documentation dan maintenance support. Dimana pada tahapan deployment sendiri dibagi menjadi 3 nih, yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi server, lalu melaksanakan migrasi database ke sistem baru, dan menyelenggarakan user support dan training. Nah, pada untuk tahapan documentation-nya sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu menyusun dokumentasi teknis seperti IRD, API, dan flow, lalu membuat dokumentasi umum user manual, dan menyusun panduan maintenance system. Untuk maintenance dan support sendiri ada 2 tahapan, yaitu melakukan monitoring sistem secara berkala dan menangani serta memperbaiki bug pada sistem. Mungkin itu saja WBS 6 WBS-nya. Selanjutnya mengenai SDM pelaksananya, yang dimana terdapat inisiasi proyek pada task 1.1.1 yaitu melakukan studi pendahuluan, yang dimana SDM-nya seperti pada WBS tadi, yaitu Project Manager, System Analyst, Business Analyst. Nah, lama pengerjaannya yaitu 3 hari. Untuk melaksanakan observasi kepada calon pengguna, terdapat SDM-nya sendiri serta peralatan yang dibutuhkan nih. Untuk lama pengerjaannya juga ada 3 hari. Selanjutnya melaksanakan wawancara dengan pengguna dan stakeholder. Sama seperti di atas sebelum-sebelumnya, terdapat SDM, peralatan, dan lama waktu yang dibutuhkannya. Masuk ke dalam anak kebutuhan sistem. Yang pertama, melakukan wawancara dengan pengguna dan stakeholder, yang dimana terdapat SDM-nya dan peralatan juga yang dibutuhkan. Untuk lama waktunya juga tersedia, yaitu 2 hari. Ada melaksanakan observasi pengguna untuk mengidentifikasi kebutuhan. Ada SDM-nya juga yang dibutuhkan, serta peralatan dan waktu yang dikerjakan untuk dibutuhkannya. Serta ada menganalisis dan memetakan alur proses sistem bisnis yang ada. Terdapat SDM pelaksananya juga, serta waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakannya. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di sini juga terdapat kode task 2.21, 2.2.2,
Nah, masuk ke dalam desain, di mana terdapat menyusun dan mendesain database menggunakan IRD. Nah, di sini juga terdapat SDM pelaksananya nih, seperti sistem analis dan database administrator. Untuk peralatan yang digunakan juga ada, yaitu laptop, software, jaringan internet. Dan biayanya juga ada seperti lisensi software. Nah, untuk waktu pengerjaannya juga ada seperti 4 hari. Selanjutnya, membuat dan mendokumentasikan alur sistem dengan DFD. Terdapat SDM-nya juga, peralatan yang digunakan, dan biayanya juga ada, serta ada lama waktu pengerjaannya. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya juga, ada tahapan 3.2.1 dan masuk ke dalam coding, yang dimana mempersiapkan lingkungan konfigurasi awal backend. Terdapat SDM pelaksananya juga seperti Development Operation Engineer, Backend Developer, Database Administrator, dan peralatan serta biaya dan waktu yang dibutuhkan. Sama seperti sebelum-sebelumnya juga, di sini ditampilkan mengenai kodenya, nama, SDM, peralatan, biaya, serta waktu pengerjaannya. Langsung saja masuk ke dalam tahapan testing nih, di mana pada tahapan 5.1.1 kegiatannya itu penyusunan rencana uji, di mana terdapat SDM-nya yang dibutuhkan yaitu Quality Assurance atau Test Engineer, lalu ada Software Engineer, Project Manager, lalu ada peralatan yang digunakan, serta biaya dan waktu yang dibutuhkan. Sama seperti yang tadi lanjutannya ini ada 51.2, 513, 521, 522, 523, 531, 541, 542, 543, dan masuk ke dalam tahapan yang terakhir yaitu launching. Yang dimana pada tahapan 6.11 ini yaitu melakukan instalasi dan konfigurasi server, yang dimana terdapat SDM pelaksananya yaitu sistem administrator, network engineer, IT support, serta ada peralatan yang digunakan juga. Nah, ada biayanya juga, serta ada waktu pengerjaannya. Lalu 612 yaitu melaksanakan migrasi database ke sistem baru, terdapat juga SDM pelaksana, serta peralatan yang digunakan dan biaya, serta ada waktu yang dibutuhkan. Selanjutnya sama seperti sebelumnya. Nah, ini yang terakhir yaitu 63.2, yaitu menangani dan memperbaiki bug pada sistem. Terdapat SDM pelaksananya yaitu programmer, sistem analis. Peralatannya yaitu laptop, IDE, sistem manajemen bug, database tools, dan ada biayanya serta ada waktu pengerjaannya. Nah, yang terakhir masuk ke dalam organisasi pengelola proyek atau masuk ke dalam OTK-nya nih. Nah, project sponsor, bisa dilihat project sponsor ini yang tugasnya itu seperti memberikan dukungan dana, persetujuan rencana proyek, dan arahan strategis. Lalu untuk project manager sendiri seperti mengelola proyek, bisa juga untuk memimpin tim, mengontrol jadwal, biaya, serta kualitas. Nah, di bawahnya juga ada quality assurance, project management, project administration. Nah, terdapat 3 bagian juga, terdapat information management, information system, dan informasi teknologi. Nah, pada information system terdapat sistem analis, yaitu untuk menganalisis kebutuhan, lalu ada mendesain alur sistem, dan mengidentifikasi spesifikasi. Ada juga bisnis analis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan bisnis untuk menentukan tujuan dan kelayakan. Lalu ada UI UX designer nih, untuk menampilkan tampilan antarmuka yang bagus dan juga untuk pengalaman pengguna. Selanjutnya ada UX research, di mana seperti untuk melakukan observasi survei dan user testing. Lalu ada database administrator untuk mendesain dan mengelola database system. Ada software engineer, programmer, serta sistem developer. Nah, 3 ini seperti untuk mengimplementasikan kode program dan fitur-fitur pada sistem. Nah, dan masih ada banyak lagi pengembang-pengembang yang lainnya. Nah, mungkin ini saja hasil presentasi saya mengenai sistem barter buku bekas berbasis website,
yang disusun oleh kelompok kami yaitu kelompok satu. Saya sebagai Leidan Fauzio Kasuria mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.